Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshiolo di konten Hedon Motive. Hari ini gue sekarang lagi berada di Elder's Garage. Seperti yang kalian lihat, kalau misalnya kalian nggak lihat, buta berarti. Tapi anyway, hari ini gue lagi berkunjung ke Elder's Garage karena gue lagi mau mengulik dan juga mau ngobrol-ngobrol sama salah satu orang dari Elder's Garage tentang satu motor yang menurut gue unik banget dan tentunya bakal nge-revolutionize permotoran di Indonesia. Anyway, sebelum itu gue mau minta izin dulu untuk lepas masker agar lebih enak ngomongnya, dan let's get on with the tour and let's get on with the review. Nah, oke, jadi ini adalah Vespa elektrik buatan Elder's Garage. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu Elder's Garage itu apa, Elder's Garage itu basically adalah custom motor workshop yang berlokasi di Indonesia. Nah, jadi ini adalah salah satu kreasi dari Elder's Garage. Uniknya adalah mereka bisa merubah sebuah Vespa menjadi Vespa listrik. Jadi, nggak pakai lama lagi, sekarang gue pengen langsung panggil aja founder dari Elder's Garage, Mas Heret. Mas Heret! Gila. Apa kabar? Baik. Aduh, gila. Baik. Gue udah lama banget nih, udah sekitar 2 minggu semenjak mencoba motor gitu ini. Ya? Udah kangen banget nih Mas nih. Oh, kangen ya. Ya. Anyway Mas, gue dan teman-teman di Outbreak tuh pengen tahu banget sih tentang Elder's Garage lebih jauh dan tentunya tentang project Mas ini mengenai motor ini juga sih. Mungkin bisa dijelasin dulu Elder's Garage itu dari secara Mas sebagai founder tuh gimana sih? Oke. Mungkin sedikit sejarah lah ya. Yes. Kita mulai pada waktu itu di tahun 2013 2014 lah. Oke. Gitu. Jadi kita mulai dulu dengan nama Elder's Helmet. Elder's Helmet. Ya, jadi dari helmet ya? Helmet, dari helmet gitu. Jadi memang ini brand dari Thailand. Kemudian aku akuisisi, jadi aku invest dan kita mencoba untuk mencoba untuk mendunia lah gitu targetnya gitu. Jadi makanya ada Indonesia sama Thailand sebagai headquarternya. Jadi kita coba sebarin. Ternyata long the way Thailand nih aku lihat kagak bisa grow up gitu karena memang founder di sananya juga sangat sibuk. Terus juga ada beberapa orderan kita malah tidak terkirim gitu kan. Gitu. Nah akhirnya aku memutuskan untuk pisah. Kita bilang kita akan set up as a Elder's company. Jadi memang dari awal visinya adalah mencoba menyebarkan influence dunia custom di Indonesia maupun di dunia gitu. Nah produk kita mulai tuh muncul t-shirt, bukan cuma helm gitu kan. Terus jaket segala macam. Dan sejalan iringnya waktu, aku pikir kayaknya kalau ada garage ini akan sangat memperkuat dari brand image-nya sendiri gitu. Jadi sekitar tahun 2015, 2016 gitu kita muncul dengan Elder's Garage gitu. Jadi ada Elder's Company, ada Elder's Garage. Itu salah satu tindakan yang bisa dibilang expanding the Elder's brand ya gitu ya. Ya, jadi mungkin kalau kalian nggak tahu, kalau misalnya kalian tahu gue dari fashion scene, Elder's Garage tuh pernah berkolaborasi sama salah satu brand lokal namanya sepatu Kompas ya. Salah sepatu waktu itu di Sneaker Peek dan itu rusuhnya luar biasa. Oke, mungkin Elder's Garage mungkin gue kan udah dari sekitar 3 tahunan, 4 tahunan udah tahu tentang Elder's Garage dan melihat karya-karyanya kan lebih ke motor-motor yang bisa dibilang let's say ya beda dengan yang kita lihat sekarang ini. Custom lah, chopper, yang model-model stang tinggi, hanger gitu-gitu kan. Tapi sekarang lebih ke futuristik. Jadi apakah ini langkah baru dari Elder's Garage? Apa ya? What's new nih para Elder's Garage? Oke. Jadi memang mungkin banyak orang tahu Elders itu mungkin salah satunya motor yang dibeli oleh Pak Jokowi. Nah, pada waktu itu kita punya mimpi bikin motor yang legal, bikin motor chopper yang legal. Gitu. Nah, ternyata memang regulasi dan segala macam akhirnya membuat kita juga nggak bisa terlalu agresif atau tidak bisa terlalu jualan gitu. Karena limitasinya lah ya. Benar gitu. Nah, terus kita melihat kesempatan
di mana Vespa lagi naik daun juga, kita juga sambil research tentang electric bike waktu itu. Nah, jadi memang kita udah punya prototype electric bike yang mau kita launching. Ternyata pas ngelihat belokin dikit deh, ini kayaknya konversi ini jauh lebih bisa kita kejar secara legalitas. Dan gitu. juga disruptif menurut gue. Benar. Karena disruptif dalam artian belum pernah ada yang bisa melakukan ini di Indonesia. Nah, sebenarnya udah ada. Cuma memang satuan. Artinya sekali project nggak bisa diaplikasiin. Nah, yang kita buat sistemnya yang unik ini plug and play. Artinya di semua Vespa kita bisa lakukan. Memang rencananya kita akan melatih orang-orang untuk bisa memasang electric kit ini sendiri. Gitu. Otomatis outputnya jadi makin lebih masif ya? Benar. Benar. Oke, boleh ceritain sedikit nggak Mas? Ini yang di depan kita, ini Vespa tipe apa? Ini Vespa Sprint, kemudian kita cut karena Elder sendiri, ini Vespa elektrik pertama kita. Sekarang kita udah ada mungkin sekitar 15 Vespa yang udah kita konversi, tapi ini sengaja kita cut justru karena project pertama pengen ngasih lihat detail engine dari elektriknya gitu. Kalau dari sisi custom, orang bilangnya Vespa chopper lah karena dicop gitu, dan itu juga cocok sama ininya Elders ya, DNA-nya Elders gitu. Walaupun di luarnya rustic tapi di dalamnya modernnya luar biasa. Iya, engine-nya kita ada dua. Satu namanya Speedster gitu. Jadi memang kalau Speedster dia jarak bisa sampai dengan 70 km. Iya, speed bisa 70 sampai 80 km. Nah, kalau Duro tuh speknya lebih rendah gitu. Duro itu jaraknya 50 km. Untuk speednya juga berkisar 50 sampai 55 km. Ngomongin soal baterai, kalau untuk ngecharge-nya tuh rada ribet atau gimana sih? Sebenarnya colokan rumah biasa aja. Colokan rumah biasa aja? Colokan rumah, misalnya nih, kemarin kita udah coba hitung dalam satu hari ngecas full selama 5 jam itu kurang lebih 3.000 sampai 4.000 rupiah. 3.000 sampai 4.000 rupiah? Iya. Kalau kita ngomongin perbandingan antara motor listrik dengan motor bensin kan tentunya kita nggak cuma menilai dari fuelnya doang, bensin atau listriknya doang. Itu kan udah pasti listrik pasti lebih murah. Nah, kalau maintenance fee nggak ada sebenarnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi listrik itu kagak ada maintenance fee, kagak ada ganti oli, nggak ada kan. Banyak yang nggak realize sampai sekarang karena memang komunikasi kita masih belum nyampe sana nih. Spesial nih yang aku ceritain. Karena komunikasi kita masih tentang lifestyle-nya. Lifestyle gitu. Dulu. Kita belum ngomongin tentang penghematannya. Gitu. Orang masih pikir, wah kok mahal. Nah, sebenarnya semua electric vehicle itu membayangkannya paling simpel gini. Kalian membeli motor udah sama bensinnya untuk 5 tahun ke depan. Yes, benar. Nah, banyak yang nggak ngeh gitu. Ini cara nyalainnya tuh bagaimana, Mas? Remote. Ada remote sendiri ya? Iya. Nah, ini udah nyala nih. Udah nyala dengan 2 detik itu aja? Iya, udah nyala. Jadi kita pakai remote, ada sistem controllernya. Jadi ini Bluetooth lah. Izin ya Mas ya. Silakan. Riding posisinya masih sama seperti Pak ala kadarnya ya? Nah, sebenarnya kalau yang ini lebih dipendekin. Karena kan gue pakai kursinya cafe racer nih stylenya. Iya. Gitu. Tapi kalau banyak customer ya original ya sama aja. Gitu. Oke. Sip. Guys, ini gue lagi pertama kali nyoba Vespa elektrik buatan Elders Garage yang pertama kalinya. Gue udah pernah nyoba Vespa ini ya sebelumnya. Cuma gue bisa kasih lihat ke kalian seberapa gila torsinya. Nih ya, gue tinggal becek gini doang. Guys, gila. Pokoknya
Vespa listrik ini enak banget, jujur aja bener-bener instan banget torsinya. Jadi Vespa listrik ini tuh, gue tuh ngerasanya kalau misalkan dibedain sama Vespa Matic, kalau listrik ini tuh dia bener-bener torsinya tuh instan. Mungkin karena motor dari listrik itu ya, jadi bener-bener gue gas dikit, itu gue bener-bener langsung maju banget. Bener-bener enak banget, dan gue yakin banget kalau ini dipakai harian juga pasti kita juga nggak cuma membuat kita lebih nyaman, tapi juga kita bisa membuat polusinya tuh berkurang lah nampaknya. Jadi secara environment ini juga tentunya bakal lebih bagus. Guys, anyway, gue bakal lanjut lagi ke bawah. Kita bakal lanjut lagi karena gue benar-benar masih pengen nyoba motor ini. Oke? Aduh, Mas. Aduh, Hey, seru banget gimana, kali ini. gimana? Seru nggak? Asli, seru banget, enak banget. Lagi ngapain nih? Nah, Atau ini harus tahu. Jadi ini sistem perakitan baterai yang kita lagi oke. kerjakan. Jadi Vespa yang di dalam situ kan ada baterainya tuh. Hah? Nah, baterainya ini kita kerjain sendiri. Oh, gitu. oke. Ini Jadi, yang udah jadinya nih? itu yang udah jadi. Oke. Nah, ini yang speknya untuk Speedster, Speedster. yang satu Duro. Duro tuh lebih kecil size-nya. Oh, oke. Nah, Berarti ada dua jenis ya? Benar, Oke. benar. Nah, Berarti untuk yang ini tuh dia lebih gede, otomatis output power juga lebih besar juga. yes, sama jaraknya juga lebih panjang. Oh, gitu. oke. Jadi prosesnya dari perakitan biasanya baterainya itu kita tes juga gitu. Ini kita masuk ke area ininya nih. Tes untuk motornya gitu. Oke. Jadi segala fungsinya kita tes dulu karena yang kita jual kan kit. Jadi memang kayak gini nih kita persiapkan untuk di Bali nih. Oh, Gitu. oke. Jadi Bali nanti kita akan ada pemasangan electric kit di Bali itu tanggal 31. Hah? Nah, ini kita tes dulu supaya nanti pemasangan di sana lancar. Oke. Gitu. Ini penggerak piringannya nih. Oh, Yes. ini lagi dites speednya Tuh, berapa gitu? lagi dites speednya berapa, terus ada masalah nggak? Biasanya kan sistem pengereman suka ada yang miring atau apa. Nah, ini kita cek semuanya. Setelah masuk tahap pengetesan segala macam, kita masukin packaging. Oh, Jadi kita oke. package lagi semuanya. Nah, nanti ketika kita mau ada pemasangan di daerah mana, ya paket-paket itu yang kita Oke. bawa. Bersama juga dengan instruction manualnya juga ada. Yes, instruction manual kita digital semua, jadi digital supaya nggak semua. ngeprint kan. Oh, kita. iyalah, kan udah elektrik masa Iya. masih kertas ya nggak? Iya, gitu. Jadi gitu. Berarti kan tadi kan ada dua tipe baterai ya. Iya. Ada yang tipe Duro, Ada ada yang tipe Speedster. Speedster. Berarti ada dua pilihan yang bisa kalian pilih ya. Iya. Nah, itu untuk range harga all-in-one untuk pemasangan dan juga baterai. Untuk yang Duro berapa? Untuk yang Speedster berapa? Oke, kalau untuk Duro Duro itu harganya 18,5 juta. 18,5. Oke. Kalau untuk yang Speedster itu 25.800. 25.800. Oke. Ya, dan untuk ongkos pemasangan itu 1,5 juta. Oke, dan itu hanya membutuhkan waktu sehari sekaligus sama QC ya? Ya, Oke. jadi sehari kalau sama QC. Jadi biasanya kita pasang 3 jam, Oke. kemudian sehari kita QC, kita lihat kalau udah aman semua, customer boleh bawa pulang. Anggapannya misalkan gue lagi ada duitnya hanya untuk 18,5, tapi tiba-tiba tengah-tengah jalan, kurang kenceng nih, Iya. gitu. Gue pengen upgrade ke yang 25,8 tipe Speedster. Apakah bisa atau enggak? Kalau dari sisi baterai itu bisa, Bisa. Oh, gitu. oke. Tapi motornya berbeda memang, Oh, karena oke. yang Duro tuh kita pakai 1,2 kW. Mhm. Kalau yang Speedster kita pakai 3 kW. Oh, Jadi oke. KW ini berkaitan sama kayak istilahnya CC lah. Oh, Gitu. iya. Kan kalau di Indonesia tuh regulasinya banyak ya. Nah, Apalagi Mas juga pasti membutuhkan perjuangan banget ya menuju ke titik sekarang ya. Yes. Yang sampai gue denger-dengar Mas juga bisa melayani perubahan plat menjadi plat biru. Yes. Jadi kalau kalian nggak tahu plat biru itu apa, plat biru itu adalah plat yang diisukan untuk kendaraan yang menggunakan tenaga listrik. Apa benar itu Mas? Oke. Ya. Per bulan Agustus kemarin kita tuh mendapatkan sertifikat sebagai bengkel konversi. Oh, oke. Nah, jadi memang bengkel konversi ini berbeda dengan bengkel umum. Oke. Gitu. Sebelumnya Elders termasuk bengkel umum. Oke. Nah, kemudian sekarang masuk sebagai bengkel konversi. Oke. Nah, ini juga yang akhirnya setiap
Vespa atau kendaraan yang kita konversi, ini kita bisa urus untuk mendapatkan plat biru. Oke. Gitu. Biayanya mungkin banyak yang penasaran gitu. Jadi dulu itu biaya untuk melakukan proses itu 4,5 juta. 4,5 juta. Nah, cuma sekarang pemerintah melakukan kebijakan yang cukup drastis, 500.000. 500.000 Yes. untuk mengkonversi menjadi plat biru. Yes. Gila. Gitu. Oke. Tapi kan Elders ini setahu gua kan memang kan terkenal dulu membuat motor-motor menggunakan tenaga bensin ya. Yes. Maksudnya motor mesin gitu. Ya. Dengar-dengar ini udah bakal menjadi yang terakhir nih. Ya, jadi memang kita masih ada satu project. Satu project yang bakal kita lihat nanti motor ya. Custom, Oke, motor ya. custom. Oke. Dan itu project terakhir kita dan mungkin kita juga belum umumin nih di sosial media nih, khusus untuk Outbreak nih. Tapi juga Outbreak kan ada something different dong. Oke, ya jadi kayaknya itu sedikit technical side dari divisi elektrik dari Elders Garage. Mungkin kita bisa langsung lihat aja ke motor karya terakhir ya nih ya. Iya. Yang tentunya pasti mengharukan banget dong. Oh, iya dong. Berkesan banget dong ya. Iya. Nah, ini dia nih. motor terakhir kita nih. Jadi ini replika motornya RI1. Jadi memang ini buat koleksi pribadi aku sih untuk mengenang sejarah gitu. Kalau misalkan bosan kabarin ya. Jadi memang ini dibuat istilahnya kita ya terpaksa lah, maksudnya kita karena kalau fokus itu kita nggak bisa jalanin dua-duanya kan. Gitu. Okay. Jadi memang benar-benar mau fokus di elektrik dan ya ini sebagai penutup kita lah. Gitu. Guys, jadi kalau misalnya kayak nggak tahu, mungkin dulu kalian pernah lihat motor Bapak Jokowi, presiden kita itu pernah menggunakan motor chopper yang warna emas ya mas ya? Yes. Kolaborasi bersama Elders Garage dan juga Kikas Chopper. Yes. Dan itu dulu mesinnya pakai mesin apa ya? RE juga sama. RE juga? Exactly same. Gitu, jadi ini replika 1:1-nya benar-benar plek. Jadi ini menggunakan mesin Royal Enfield 350 ya? Ya. Twin spark engine, karbu ya? Ya. Ini karbu ya? Ya. 350 cc berarti ya? Yes. Oke. Mas Red, Ya. asli thank you banget udah ngizinin Yas. gue dan juga Outbreak bisa Ya. ngunjungin bengkel Elders. Siap. Bener-bener seru banget. Thank you banget mas. Thank you banget ya. Pokoknya best of luck to Elders, Okay. best of luck in the future. Siapa tahu nanti nggak cuma Vespa doang yang dikonversi, pasti lebih banyak lagi gitu. Amin. Moga-moga by the end of 2030 kita Ya. bisa lihat Pesawat konversi ya. pesawat konversi. Dan siapa tahu mobil juga lebih gampang dikonversinya. Yes. ya kan? Dan Gitu. semoga semua orang juga bisa menikmati yang namanya kendaraan berlistrik. Itu Yes. juga pasti tentunya nggak cuma bagus secara finansial, tapi bagus juga untuk alam kita juga ya, Yap. environment gitu. Yap. Guys, thank you banget udah nontonin Outbreak. Thank you banget juga Mas Heret ya. Dan juga bagi kalian misalkan lagi pengen merubah Vespa kalian menjadi Vespa elektrik, bisa langsung kontak Mas Heret ya. Siap. Di Instagramnya nanti langsung terpapar di deskripsi, sekaligus juga seluruh hal yang berbau dengan prosedur-prosedurnya tuh nanti juga udah tertulis jelas ya. Yes. Tinggal Yes. nanti ngobrol-ngobrol aja sama customer relationship ya. Yes. Oke, guys, this has been me, Yoshio Langsewan, and Mas Heret. Thank you guys for watching, and see you guys in the next one.